Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di membahas United. Kali ini kita akan membahas tentang Man United yang kembali ke setelan pabrik. Kalah lagi, dan kalah lagi. Oke, kita tadi malam ya, MU itu kalah lawan Brighton. Padahal mainnya di Old Trafford. Kok bisa lah kalah? Susunan pemain dulu. Kipernya kita turun dengan 4-3-4-2-1. Kipernya Onana, center back kanannya De Ligt, center back tengahnya Maguire, center back kirinya Euro. Back kanannya Mazraoui, tengahnya Manuel Ugarte dan Kobbie Mainoo, dan back kirinya Dalot. Duanya itu Amad Diallo dan Bruno Fernandes, depannya Zirkzee. Sementara Brighton turun dengan 4-4-2. Bek kanannya Veltman, Lewis Dang, Van Heek, bek kirinya Estupinan, baru sayap kirinya Mitoma, Ayari, Baleba, Minteh. Strikernya Danny Welbeck dan Joao Pedro. 4-4-2-nya ini ketika main itu enggak 4-4-2 ya, lebih ke 4-1-4-1 atau 4-2-3-1. Danny Welbeck jadi nomor 9 ya. Joao Pedro jadi nomor 10. Mitoma jadi sayap kiri. Ya, seperti yang kita duga, Mitoma itu membuat mimpi buruk. Jadi menit kelima dia berhasil lolos jebakan offside. Dia meninggalkan Mazraoui dia lepas dari penjagaan Mazraoui, dia lepas dari 3 langkah. Jadi ketika Mazraoui berusaha mengejar, dia udah jauh, udah sampai depan gawang. Akhirnya dia kasih crossing depan mata lah. Jadi Minteh tinggal tap in aja. Walaupun bolanya itu mengarah ke tangan Onana, tapi nggak bisa diselamatkan. Terus ya ini mungkin jadi excuse yang berulang ya. Jadi kayaknya Man United fans MU itu kayak excuse-nya itu aja. Wasit. Jadi wasitnya itu kayak nggak terlalu suka ngasih pelanggaran ke MU. Ada Diogo Dalot tuh di tackle dari belakang. Kalau kita tengok tuh kayak di tackle 2 kaki, dijepit kakinya tuh. Tapi dia dapat bola di kanannya dapat bola. Tapi itu nggak pelanggaran. Bahkan nggak kartu kuning dan nggak pelanggaran. Itu berapa? Sama Minteh. Sampai akhirnya di menit ke-23 itu mungkin udah nggak terelakkan lagi ya. Sebenarnya udah tempat terelakkan juga tuh. Zirkzee di belakang, disambar gitu dari belakang, jatuh. Maksudnya nunggu dulu baru nyetir. Akhirnya penalti memang. Setelah penalti Bruno yang ambil, jadi golnya sama ya. Sampai menit ke-27 itu mainnya sama Ugarte itu mainnya bagus ya. Dribbling, passing bersama saling nutupin itu. Sampai akhirnya di menit ke-30-an itu Brighton main one time pass. Ala-ala tiki-taka, tapi mungkin lebih cepat. Kalau tiki-taka mungkin lebih slow ya. Ini lebih cepat one time pass. Jadi kayak bolanya itu bakal dapat dikejar. Jadi kalau kita kasih ke kawan kita nih kayaknya salah umpan nih, kita kejar. Ternyata enggak, dia boleh bisa umpan ke kawan yang lain, berbuka lagi. One time pass. Kayak pressing trap juga lah. Jadi ya itulah. Jadi kalah permainan kita. Sementara kita kan bukan one time pass, kita lebih ke dribbling dulu, baru cari teman yang kosong. Itu cara main kita kan dari zaman Ole gitu. Menit 32 Onana di press hampir blunder.
terus Maguire mulai overlapping sampai ujung kotak penalti Brighton. Aku kira dia bakal langsung naik untuk siap-siap menerima crossing, ternyata nggak ada mundur lagi. Jadi kalau hitung-hitung, Dalot itu 2 kali kena tackle dari belakang. Nggak salah cuma 1 yang pelanggaran dan tidak kuning. Menarik maksudnya. Cuma kalau kita bilang gini kayaknya kayak excuse yang berulang-ulang gitu. Sebenarnya dasarnya tim kita juga tolol sih. Selain Mitoma Mazraoui, ada pertarungan lain yaitu Mitoma versus Ahmad. Jadi Mitoma bisa beberapa kali dribbling dan dribblingnya itu bisa dipatahkan oleh Ahmad beberapa kali, dan Ahmad juga berhasil mendribbling beberapa kali dan juga berhasil dipatahkan juga sama Mitoma. Jadi bukan lawan backnya, bukan sayap lawan backnya, enggak, sayap versus sayap. Mitoma jago. Menit 45 tuh sampai Mitoma narik bajunya gitu karena berhasil dilewatin. Menit 45 tambah 1 itu MU dapat free kick, ya kan? Free kicknya itu menarik lah, berhasil lah gitu Maguire dapat bola. Tapi sama Maguire bolanya itu nggak disundul ke gawang, dia dapat di sini kan, dia nggak sundul ke gawang, dia sundul ke tengah lagi, jadi bakal ada yang nyambar yang di situ cuma Kobbie-Mainoo. Mungkin dia udah lupa ya, mungkin Maguire udah lupa, udah ada lagi skor McTominay. Itu bola skor McTominay. Jadi babak pertama berakhir dengan 1-1, nggak terlalu banyak hal yang menarik selain gol cepat dan penalti. Ya kita itu lah. Sebenarnya banyak emang hal-hal yang aneh, tapi ya nggak usah lah, jadi nanti excuse kita nyalahin wasit nggak enak juga. Babak kedua Ahmad itu udah berusaha cut inside, beberapa kali cut inside, tapi memang Lewis Blanc tuh emang ngeri ya, nggak segampang itu juga ngalahin Lewis Blanc. Terus apa lagi? Jadi Brighton tuh masih main gitu terus ya, pass and move gitu terus. Jadi kayak lawan Arsenal sebenarnya, tapi bedanya mungkin lawan Arsenal itu mereka nggak punya sayap kencang kayak Mitoma. Terus mereka juga nggak punya kalau Arsenal mungkin pada saat itu kan Arsenal kan punya sayap kencang itu di Bukayo Saka ya, dengan Bukayo Saka sih. Mungkin kalau ada Bukayo Saka mungkin ini bakal ada. Begitu juga ini. Mitoma itu ampun, terlalu jago, terlalu. Ya memang bisa di handle sama Ahmad, tapi kalau Ahmad yang handle terus yang handle serangan siapa? Bruno. Nggak jalan. Jadi Ugarte Mainoo diganti menit ke menit 52, nyetak gol Joao Pedro, udah sampai selebrasi dan ternyata dari situasi free kan ternyata pelanggaran karena si Salman menendang itu Dalot lagi ya. Bola tendangnya itu, bola sapuan itu ditendang terus sama Joao Pedro diajar masuk ke kolongnya Onana. Terus 58 Bruno free kick belek ke depan mata nggak dapat saya. Ke 60 Mitoma nyetak gol. Ini golnya ini sedih ya namanya. Dulu kita dulu kita ngata-ngatain De Gea anti cross, nggak pandai memotong crossing itulah. Kalau mau jebolin De Gea itu ya pakai crossing, karena backnya nggak tahu cara antisipasi crossing dan De Gea juga nggak tahu cara motong crossing. Ternyata ini crossingnya itu bisa ditangkap gitu, tapi dilepas sama dia. Mazraoui nggak siap kalau ternyata bolanya nggak diambil sama Onana, jadi disambar sama Mitoma ya gol. Sampai Mazraoui perutnya kena
jangkau jatuh gini deh. Ini perutnya gini, ini dilihat. Ini 63 Bruno harusnya bisa tembak, malah diangkatnya bolanya, harusnya bisa tembaknya. 64 Garna masuk, Toby Collier masuk menggantiin Ugarte sama ini. Jadi belakangan memang sepertinya kurang kelihatan emang ini ya. Memang kayaknya Ugarte sama ini kayak sebentar bagus, sebentar nggak bagus, lebih banyak nggak bagus ya. Apa mungkin memang nggak bagus? Apa juga. Kalau Ugarte Eriksen ya nggak tahu lebih bagus. Karena kalau mainnya kayaknya dia berusaha dribbling, dia berusaha untuk dribbling daripada passing. Menit 68 itu Daniel Beck di subbing off kan, tanganlah satu stadion itu dia kanan belakang bola. Terus menit 72 Ahmad sama Dalot, ya Ahmad Mazraoui sama Dalot tukar, Dalot yang ke kanan, Mazraoui itu bek kiri. Sama juga, nggak ada juga pengaruhnya, sama juga Ahmad juga ya. Menit 75 Onana blunder, bangke Onana. Ya ada yang bilang ya Onana beberapa kali save mengamalkan United, betul. Tapi Onana dalam 2 tahun udah buat semua kesalahan yang pernah De Gea buat selama De Gea buat selama 12 tahun. Ngeri nggak? Ini 83 Højlund sama Antony yang masuk. segitu putus asanya Amorim, Antony dimasukkan. Zirkzee sama Mazraoui off, jadi Amat jadi bek kanan lagi. Bagus sama jadi bek kanan, kayak yang bilang Amat tuh lebih bagus jadi bek kanan daripada striker sebelah kanan. Garnacho ya mana bilang Garnacho masuk gantiin Mazraoui, Ugarte, jadi striker lah dia kan. Jadi Garnacho sama Højlund ini memang masih berantem kayaknya, nggak pernah mau disaling passing, heran aku. Langit tendangan aja 88. Secara permainan memang ini kalah kelas sama Brighton, kaget gitu di press. Ketika mereka nggak bawa bola, kita di press bisa opsi passing dikunci. Ketika mereka bawa bola, opsi kita untuk nge-press itu malah kayak nggak ada gitu, malah nggak bisa kita nge-press mereka jadi kayak. Nah itu kenapa gitu? Ini mungkin Amorim bakal sedih juga ya. Aku ninggalin Sporting Lisbon cuma untuk dimaki-maki sama media Inggris. Ini aku di Lisbon aja. Ada kemungkinan aku juara champion ya kan. Ini nggak berjuang untuk degradasi. Ya, kemenangan ini akhirnya membuat MU tertahan di posisi 13. 13 dengan poin 26 di bawah Brentford dan Crystal Palace. Crystal Palace 27, Brentford 28. Di bawah kita ada West Ham dengan minus 16, dan di bawahnya lagi ada Tottenham dengan poin 24. Tottenham kalah juga kan. Iya. Dengan 13, siapa yang kalian nyangka MU bisa dengan 13? Dan sekian selama mungkin nggak akan percaya nih. Ya Liverpool dengan 1 dengan 50 poin, Arsenal 44, Nottingham Forest 44. Nottingham Forest ya. Man City 38, Man City udah balik lagi peringkat 4 lagi deh. Ngeri. Tapi kalau Chelsea menang 40 nih ya Chelsea. Nah,
tengok aja lah ya, kita nggak usah bahas mereka, kita bahas diri kita sendiri aja. Oke, kita juga ada berita dari Jendela Transfer. Anthony dikabarkan udah pindah ke Real Betis, tapi dalam status loan. Ya, pinjaman. Jadi bukan dijual ya. Yang katanya mau dijual itu ya Garnacho, Rashford dan lainnya. Dan katanya itu besar nilainya. Kalau seandainya mereka laku, itu neraca keuangan ini itu bagus sih. Sayangnya mainnya juga film bencana itu. Kalau Garna sama Rashford itu mungkin banyak ya penggantinya di akademi. Tapi kalau Mainu kayaknya agak sulit nyari yang setara dia. Tapi kalau aku pribadi, aku mendukung mereka keluar supaya karirnya lebih baik. Enggak dia aja. Astagfirullah. Kalau dari transfer masuk belum ada kabar apapun yang transfer masuk, transfer keluar ya. Selain yang itu, yang katanya Ignacio main Portugal itu siapa? Ignacio itu yang katanya mau masuk ke MU, ini nggak ada. Dan pemain yang cedera juga belum ada yang bisa diharapkan. Jadi dulu waktu ini masuk itu kayaknya sebagai secercah harapan gitu. Ternyata kayaknya harapannya secercahnya itu udah mulai pudar juga. Padahal kita di pulau terkecil ada perahu datang, sama kita ternyata nggak, perahu itu memang nyari pulau untuk untuk menyelamatkan diri. Enggak, perahu itu memang nyari pulau untuk menyelamatkan diri juga, karena dia udah bocor. Seakan-akan dia bawa makanan memang menyelamatkan kita supaya kita keluar dari pulau ini menuju pulau yang lebih besar. Ternyata perlu perahu yang lebih besar lagi. Tunggu aja lah. Ya kalau para fans yang mau berhenti jadi fans MU mungkin bisa pikir-pikir pindah ke Nottingham Forest, kan masih sama-sama merah. Jadi baju-bajunya masih enggak. Jadi koleksi baju-baju kaos merah itu enggak terbuang. Nottingham Forest lagi udah 3, 4, 3. Jadi mungkin tahun musim depan main di UCL. Belum tahu. Kalau ada yang mau pindah, kalau nggak ada yang nggak usah. Kalau masih setia sama MU ya ikuti aja. Siapa tahu tahun depan degradasi kan? Nggak tahu juga. Oke, untuk kedepannya mungkin kita akan melawan Fulham di match berikutnya. Kita akan melawan Fulham di hari Senin dini hari. Enggak, kita lawan Rangers dulu di kandang lagi tanggal 24 jam 3 lagi. Lawan Rangers, kayaknya lawan Rangers ini penentuan kita bakal playoff atau nggak playoff. Mudah-mudahan nggak playoff, karena kalau Europa League yang sekarang itu sistemnya kan klasemen. Nah ini sekarang peringkat 7, poinnya 12. Rangers peringkat 8, poinnya 11. Di bawahnya ada Tottenham, ada FCD, ada Ajax. 8 besar itu lolos otomatis. 9 sampai 24 itu playoff. Siapa yang lolos itu itu. Kalau kita nggak lolos otomatis, kita nambah match, jadi nambah pertandingan, tentunya nambah kemungkinan pemain cedera. Kalau pemain cedera kan banyak udah. Mason Mount itu kapan sembuhnya kan? Karena Mason Mount dibutuhkan saat ini. Nah, ada Rashford
siapa strikernya? Mungkin Bruno semuanya, harus ada temannya lah. Eriksen nggak terlalu kuat, ya berteknik tapi nggak terlalu kuat untuk, nggak bisa bertumpu juga sama Eriksen kan. Casemiro udah nggak pernah main. Mason Mount memang betul. Sayang sekali Mason Mount cedera, bakal kembali. Udah video kali ini segini aja. Besok kita sambung lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen kalau ada yang salah-salah, kalau ada yang mau dibahas dan diskusi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam membahas.